10 perubahan yang diadaptasi komik dalam film Justice League Zack Snyder Cut. Selamat datang kembali di channel DC Indonesia. Bagi kalian yang baru melihat video ini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari channel DC Indonesia. Dan terima kasih yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Dan juga nih, ikuti kami di Instagram ya, terima kasih. Beberapa saat lagi kita akan melihat penayangan film Justice League versi Zack Snyder Cut. Sebelum kalian menonton film tersebut, inilah 10 hal yang wajib kalian ketahui dalam film Justice League Zack Snyder Cut. Berikut akan kita hitung mundur dalam 10 perubahan yang dilakukan dalam komiknya. Kisah latar belakang Cyborg akan dieksplorasi. Dalam versi teatrikalnya, kisah Cyborg secara signifikan tergesa-gesa dalam film tersebut. Sementara itu juga dia termasuk dalam line up Justice League yang terakhir. Cerita latar belakang karakter itu hampir dilupakan dan dia benar-benar ada hanya untuk mengisi slot ke-6 tim. Akhirnya, Snyder pun mengambil beberapa elemen buku komik dari latar belakang Cyborg, termasuk pertandingan klub softballnya Gotham City United sebelum dia mendapatkan luka yang parah yang nantinya mengubahnya menjadi robot setengah manusia. Sementara latar belakang Cyborg ini memiliki lebih banyak kesamaan dengan komik di era New 52 daripada versi asal Teen Titans. Masih bagus untuk mengetahui bahwa karakter yang sebelumnya kurang dimanfaatkan ini akhirnya akan mendapatkan pengenalan dan art cerita yang tepat. Darkseid adalah penjahat utama. Seperti yang didiskusikan oleh Snyder lebih dari sekali, Darkseid awalnya seharusnya menjadi bagian dari teks asli, tetapi dia diedit dengan plot berputar di sekitar penjahat alternatifnya, yaitu Steppenwolf sebagai gantinya. Tapi di Snyder Cut, Darkseid kembali dengan penampilan sadisnya. Pengambilan karakter ini sangat dipengaruhi oleh komik. Selain pilihan fiksi dalam desain karakter, jelas bahwa rencana dominasi dunianya selalu diambil dari sumber materi, dengan tim yang benar-benar berhadapan dengan makhluk seperti dewa. Kita juga melihat Darkseid melepaskan Omega Beams-nya pada trailer yang terakhir. Black Suit Superman. Setelan hitam Superman diperkenalkan di komik setelah kebangkitannya. Sama seperti di DCU, Man of Steel ini dibunuh oleh Doomsday tetapi kemudian dihidupkan kembali. Ketika dia kembali, dia mengenakan tampilan baru yang unik ini, yaitu Black Suit. Snyder telah menggunakan teknik digital untuk membawa kostum hitam Superman, menunjukkan bahwa film tersebut akan secara langsung dipengaruhi oleh kematian dan kebangkitan Superman nantinya. Kepemimpinan Batman ada di awal dan tengah film. Batman dalam film Justice League versi 2017 tidak seperti di komiknya, di mana dia tidak yakin pada dirinya sendiri dan tampaknya menggunakan sindiran dan mengandalkan pahlawan lainnya. Dia jelas bukan pemimpin karena dia ada di materi sumber. Namun ada adegan terakhir pada trailer Snyder Cut menunjukkan bahwa dalam ketidakhadiran Superman, Bruce Wayne memegang kendali. Dia mengumpulkan pasukan untuk pertarungan yang tidak mungkin mereka menangkan dan menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang layak dari Justice League. Liga bersatu dengan benar. Tim ini terpisah untuk paruh pertama Justice League tahun 2017 dan kemudian mereka bersatu untuk melawan musuh terakhir tanpa ada kohesi nyata untuk dibicarakan. Superman masuk dan menyelamatkan pada saat itu juga, membuat tujuan dari usaha tim menjadi tidak berarti. Untungnya, trailer dari Zack Snyder telah menunjukkan bahwa pertarungan mereka ternyata belumlah selesai. Tim bersatu untuk menghadapi Darkseid dengan tampilan yang menunjukkan mereka melompat ke pesawat mereka, pertanda bahwa mereka bersiap untuk menghadapi ancaman baru serta bersama-sama dan hanya bisa menyelesaikan pekerjaan sebagai satu unit. Miriplah seperti kisah mereka dalam komik Justice League di era New 52. Menjelajahi The Speed Force.
The Speed Force hampir tidak dieksplorasi dalam film pertama tahun 2017 yang lalu, menunjukkan bahwa konsep ini ditinggalkan untuk film spin-off Flash. Namun tampaknya Snyder Cut benar-benar akan menyelami kekuatan Speedster lebih dari yang diharapkan siapapun. Ada urutan di trailer yang menunjukkan perjalanan waktu dan Speed Force sendiri berinteraksi dengan lingkungan. Ini adalah elemen yang sama sekali tidak pernah terlihat dalam DCEU selama ini, tetapi itu hanya dapat kita lihat di semua komik dan akhirnya diadaptasi ke film dari karakter tersebut. Dan juga The Flash pada trailer terakhirnya telah mereverse Cyborg akibat hancurnya sistem robotikanya. Martian Manhunter akan bergabung dengan Liga. Dalam film Man of Steel, Martian Manhunter telah diperlihatkan di film itu dalam bentuk manusianya dan seharusnya menjadi bagian dari line-up Justice League terakhir. Namun untuk alasan apapun, keputusan yang dilakukan dalam penggarapan film tersebut akhirnya diputuskan untuk memotong karakter tersebut. Hal ini tentu saja mempengaruhi sebagian dari sejarah versi aslinya di dalam buku komik dengan lebih dari satu cara. Menyangkal kesempatan Justice League untuk memperkenalkan salah satu anggota grup yang paling ikonik kepada penonton. Dengan rumor yang beredar bahwa Snyder Cut akan membawa karakter tersebut ke tempatnya yang semestinya, sangat mungkin jika Martian Manhunter benar-benar bisa menjadi bagian dari pertarungan terakhir melawan Darkseid seperti yang akan dia lakukan di komik. Peran sekunder asli Steppenwolf. Peran Steppenwolf dalam potongan teatrikalnya adalah sebagai penjahat utama, yang jelas bukan apa yang diinginkannya. Di komik, dia adalah pelayan Darkseid dan itulah peran yang akan dia mainkan di versi barunya nanti. Justice League kemungkinan akan mengirimkan versi karakter ini jauh lebih cepat, sedangkan dia adalah pertarungan terakhir dari potongan aslinya. Dengan desain baru yang dibuat oleh Zack Snyder dengan tampilan yang mengerikan yang mencerminkan penjahat satu ini betul-betul sebuah ancaman yang dahsyat bagi Justice League. Dan kali ini Steppenwolf akan lebih dekat dengan asal-usul buku komiknya. Kembalinya Iris West. Meskipun beberapa hype mengelilinginya sebelum rilis film, Iris West bahkan tidak ditampilkan dalam literasi Joss Whedon Justice League. Tetapi Zack Snyder membawa kembali karakter terkenal itu ke dalam karyanya. Dia adalah sang reporter terkenal dari istri Flash, Iris West. Iris West dan Flash, mereka adalah salah satu pasangan di DC Universe dan kali ini kita dibawa ke dalam pertunjukan mereka bahwa sang sutradara Snyder ingin memberi penghormatan sebanyak mungkin pada komik. Tentunya penampilannya itu juga akan menggoda perannya dalam film Flash yang akan datang, di mana dia mungkin memiliki peran yang lebih besar untuk dimainkan. Desaad dan Granny Goodness membuat debut live actionnya. Desaad dan Granny Goodness adalah dua karakter baru untuk DCEU sebagai penjahat terkenal di DC Comics. Mereka berdua akan mendampingi Darkseid dan itulah peran yang akan diisi dalam film. Sampai sekarang, tidak diketahui jenis ancaman apa yang akan mereka lakukan dalam film. Tetapi, seorang anggota dari Justice League akan berhadapan langsung dengan Desaad yang menyebabkannya merasakan rasa sakit dan siksaan. Bagaimanapun, ya, Desaad biasanya digunakan oleh Darkseid untuk menyiksa korbannya. Nah teman-teman, itulah 10 hal perubahan yang diadaptasi komik dalam film Justice League versi Zack Snyder Cut. Dan bagaimana dengan menurut teman-teman? Silahkan tulis komentarnya di bawah deskripsi video ini. Share video ini ke seluruh media sosial kalian agar teman-teman kalian juga dapat mengetahui info tentang 10 perubahan dalam Justice League versi Zack Snyder ini. Share ya, baik di Facebook ataupun di grup-grup WhatsApp kalian. Dan jangan lupa juga untuk menyukai video ini. Semoga video ini menambah informasi teman-teman dalam dunia DC Comics. Dan akhirnya kita sudah berada di ujung video. Tanpa kata-kata yang panjang yang membosankan, tetap jaga kesehatan dan selalu berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.